Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang bergelar Ibu, selamat Hari Ibu kami ucapkan. Dan kalau kita menghayati tarian sebentar tadi itu sangat mengharukan. Ya, kehadiran seorang ibu dalam apa keadaan dalam kehidupan kita, ibu itu tetap setia menjaga dan memelihara kita. Jadi selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang doa Yesus. Kalau Anda perasan, sebelum Yesus memulakan pelayanannya, dia pergi ke suatu tempat di padang pasir 40 hari 40 malam. Dia berpuasa, dan bukan hanya berpuasa, saya percaya dia juga memulai pelayanan itu dengan doa. Dan setelah itu dalam pelayanannya ada beberapa kali khususnya murid-muridnya meminta agar Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa, dan Yesus mengajar mereka doa yang sepatutnya. Dan ada satu kali juga dalam keseharian Yesus yang begitu sibuk sampai larut malam Yesus melakukan pelayanan. Dia menyembuhkan orang yang sakit pelbagai penyakit dan mengusir setan. Tetapi keesokan harinya sebelum waktu siang atau matahari terbit, waktu masih gelap, kata firman Tuhan, Yesus keluar ke satu tempat yang sunyi lalu berdoa. Jadi dalam pembacaan kita sebentar tadi, ini adalah masa Yesus, saat Yesus dipermuliakan, atau dengan arti kata yang lain saat Yesus akan mati di atas kayu salib itu sudah dekat. Dan itu adalah kemuncak daripada pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat-saat terakhir itu pun kita melihat Yesus masih berdoa. Dalam Yohanes 17 mulai dari ayat pertama hingga 5, Yesus berdoa supaya Tuhan atau Bapa mempermuliakan dirinya sendiri. Kemudian Yesus berdoa untuk orang-orang kepada murid-muridnya mulai dari ayat 6 hingga 19, dan dalam ayat 20 hingga 26 Yesus juga berdoa untuk orang percaya yang akan percaya, mereka menjadi percaya setelah mereka mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ini 3 bahagian dalam bab 17 ini tentang doa Yesus. Tapi hari ini kita akan melihat Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan juga orang yang akan percaya kepadanya. Ada 3 perkara yang kita akan pelajari bersama tentang Yesus berdoa. Yang pertama, Yesus berdoa untuk perlindungan. Dalam ayat 11 hingga 12 dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Jadi saat Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya itu begitu dekat, sudah dekat. Sehingga dia mengatakan, "Aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu." Jadi Yesus memberitahu bahwa masanya bersama dengan murid itu sudah dekat ya. Perpisahan itu sudah dekat. Nah, sejurus selepas Yesus berdoa doa-doa ini dalam pasal yang ke-17, dalam pasal berikutnya ayat 18, Yesus ditangkap, kemudian dihakimi. Selepas itu dia dijatuhi hukuman mati dan mati atas kayu salib. Dia dikebumikan. 3 hari kemudian Yesus bangkit, dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya bahwa dia betul-betul hidup, dan setelah itu dia kembali
kepada Bapa di surga. Kembali di tempat asalnya, yaitu surga. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini doa Yesus kepada murid-muridnya yang akan ditinggalkannya. Jadi dia berdoa supaya Bapanya atau Allah Bapa memelihara mereka, melindungi mereka. Karena saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus sadar apabila dia meninggalkan murid-muridnya, sudah pasti dunia yang bukan dunia yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 19, dikatakan sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus mengatakan dunia ini akan menentang mereka. Dunia itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang ini mereka akan menentang mereka karena mereka itu pengikut Yesus. Dan bukan hanya dunia atau orang-orang menentang mereka, tetapi mereka juga mengalami pelbagai cabaran dalam menjalani kehidupan mereka dalam dunia. Karena dunia ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan kejahatan. Dan semua itu boleh mengancam iman seseorang, boleh mengancam kesetiaan seseorang, itu menjadi goyah. Dan kalau tidak berjaga-jaga, pasti jatuh dalam iman. Seperti penulis Kisah Para Rasul melaporkan, yaitu Lukas ya, Dr. Lukas yang bersama-sama dengan Paulus, bersama dengan murid-murid yang lain merekodkan dalam Kisah Para Rasul. Dalam catatannya memberitahu bahwa orang-orang percaya jemaah awal itu, dan apabila mereka sudah bertumbuh ramai orang menjadi percaya, tapi mereka masih berada di Yerusalem sehingga Tuhan mengizinkan penganiayaan, dan melalui penganiayaan itu mereka tersebar kemana-mana, dan di tempat mereka berada mereka tetap memberitakan Injil. Jadi dunia yang mereka hadapi pada waktu itu dunia yang penuh dengan tentangan, ada penderitaan, ada kebencian karena mereka ini pengikut Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berdoa kepada Bapa supaya lindungilah murid-muridnya ini, sama seperti ketika dia bersama dengan mereka, dia memelihara mereka, dia menjaga mereka. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doa Yesus supaya orang-orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat yang kejam. Dunia ini penuh dengan pengaruh-pengaruh dari iblis, boleh memakai orang-orang dunia ini untuk menganiaya, mendatangkan masalah dalam kehidupan orang Kristen dan sebagainya. Dunia yang kita hidupi ini boleh menjadi ancaman kepada iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kemungkinan besar kita berpikir, kenapa saya murid Kristus tetapi kehidupan saya penuh dengan kesusahan. Kita mulai ragu-ragu kepada Tuhan, dan kemungkinan besar pada ujungnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan ada beberapa keluarga yang mengalami kebakaran. Sehingga setiap keluarga itu apabila saya mendengar kesaksian mereka ada yang sempat mengambil dokumen mereka, tapi sebagian besar berkeluarga itu tidak sempat. Bahkan barang-barang berharga pun mereka tidak sempat untuk selamatkan karena api itu merebak dengan cepat. Saya berpeluang untuk bertemu dengan 2 anggota gereja kita 3 kali. Dan setiap kali dalam pertemuan itu sedikit pun saya tidak merasa yang keluarga yang kehilangan seluruh yang mereka miliki itu. Mereka mengeluh, mereka tertanya-tanya, mempersoalkan Tuhan dan sebagainya. Tidak ada kata-kata yang sedemikian. Tidak ada nada-nada yang kedengaran seperti mereka ini menyalahkan Tuhan atau meragui Tuhan dengan apa yang mereka sudah alami.
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya cukup kagum dengan iman mereka. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan ya, coba bayangkan kalau kita berada di tempat mereka. Rumah kita terbakar, semua yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat diselamatkan. Semuanya musnah. Kita kehilangan semua harta berharga yang kita sudah usahakan selama ini. Coba bayangkan kalau kita berada di tempat mereka. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita masih ada kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita mulai meragui Tuhan? Tuhan kata Tuhan akan menjaga saya, Tuhan akan melindungi saya, melindungi keluarga saya. Tapi kenapa hal seperti ini terjadi? Saudara dan saudari, apabila kita mulai ragu-ragu, pada akhirnya akan sampai pada tahap di mana kita mulai menunding jari kita kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan untuk semua yang berlaku di dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, coba bayangkan kalau kita berada di tempat mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita supaya kita ini sentiasa bersandar atau bergantung kepada Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Bersandar berarti kita tidak bergantung pada kekuatan kita ataupun pemikiran kita. Karena manusia itu terbatas. Kita tidak dapat menjangka apa yang terjadi pada masa hadapan. Hari ini kita sehat, belum tentu esok kita sehat. Kemungkinan esok kita sakit. Tidak ada yang dapat menjangkakan hal yang demikian karena kita ini di luar. Karena ada perkara di luar daripada kemampuan kita. Kita ini terbatas. Oleh sebab itu dalam keterbatasan kita ini, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dahulu ada satu pelekat ya, selalu diletakkan di Alkitab. Gambar itu tentang dua tangan. Kemudian ada ruang kosong di tengah-tengah, itu masukkan gambar Anda sendiri. Jadi gambar Anda dan ada dua telapak tangan. Dan dua telapak tangan ini tangannya Tuhan. Kita ini berada dalam telapaknya tangan Tuhan. Dalam perlindungan tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan artinya kita bergantung sepenuhnya. Baik perkara kecil dalam hidup kita maupun perkara besar, semuanya kita serahkan itu kepada Tuhan. Itu artinya kita betul-betul mempercayakan hidup kita ini berada dalam tangan Tuhan. Berada dalam perlindungan Tuhan. Berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5. Berjalan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi percaya kepada Tuhan segenap hati. Apa yang terjadi dalam hidup kita, suka duka, sehat sakit, apapun keadaan, kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan sekali-kali bersandar kepada pengertian, kebijaksanaan, dan kekuatan manusia. Karena manusia terbatas, tapi serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ini, bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara kita dalam tangannya. Biar Tuhan yang pegang kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini doa Yesus. Supaya Bapa melindungi umat yang dikasihinya. Supaya Bapa melindungi kita daripada dunia yang penuh dengan tentangan dan penuh cabaran, dunia yang penuh dengan godaan, supaya dalam tangan Tuhan kita aman, dalam tangan Tuhan kita dilindungi, dalam tangan Tuhan memberi kita kekuatan menghadapi cabaran dalam hidup kita. Hal kedua yang kita boleh pelajari melalui doa Yesus, Yesus berdoa untuk pengudusan. Dalam ayat 17 hingga 21. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka sahaja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ada perkataan Tuhan Yesus di sini, kuduskanlah mereka. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saya melihat dalam tafsirannya, kuduskanlah itu bukan bermaksud mereka ini perlu dikuduskan karena mereka ini tidak suci. Kuduskan itu, perkataan itu ada makna yang lain. Saya melihat ada dua makna. Yang pertama, menguduskan itu memisahkan atau mengasingkan seseorang untuk suatu tugas tertentu. Misalnya Yeremia pasal 1 ayat 5, ini panggilan Yeremia ketika dia dikandung dalam kandungan ibunya sebelum dia dilahirkan. Tuhan mengatakan, aku telah menguduskan engkau. Menguduskan di sini membawa arti memisahkan atau mengasingkan Yeremia daripada dunia, memisahkan Yeremia daripada orang-orang sebangsanya. Untuk apa? Untuk suatu tugas pelayanan yang disebut sebagai menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi apabila Yesus mengatakan kuduskanlah mereka, mereka itu bermaksud murid-murid Tuhan Yesus. Maksudnya asingkan mereka, pisahkan mereka, supaya mereka ini melakukan suatu tugas tertentu. Dan tugas itu ialah menjadi saksi Kristus. Maksud yang kedua daripada kuduskanlah itu, yaitu bercakap tentang pengupayaan yang Tuhan berikan kepada orang yang sudah dikuduskannya, orang yang sudah dipilihnya, orang yang sudah diasingkan, supaya dalam melakukan pelayanannya dia diberi kemampuan yang diperlukan. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memang sudah menguduskan, mengasingkan murid-murid Yesus untuk pelayanan bersaksi. Mereka menjadi saksi Kristus. Tetapi bukan hanya mengutus mereka begitu saja, tetapi kemudian Yesus mengatakan mereka akan menerima kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus supaya mereka ini menjadi saksi. Bukan hanya di Yerusalem, di Yudea. Bukan hanya di Yudea, di Samaria. Sampai ke ujung bumi. Mereka diberi pengupayaan atau kuasa Roh Kudus, sehingga apabila mereka bersaksi, mereka menyaksikan itu dengan penuh keberanian walaupun mereka sedang mengalami penganiayaan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata kuduskanlah ini berkaitan dengan panggilan para murid supaya mereka ini menjadi saksi Kristus, dan mereka itu akan diupayakan, diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi seorang saksi yang penuh dengan kuasa. Sehingga mereka akan pergi dan menyaksikan Yesus kepada dunia ini, kepada orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Jadi melalui doa Yesus ini, Yesus rindu agar para muridnya itu menjadi saksinya. Saya percaya hari ini pun Yesus mempunyai kerinduan yang sama, dan Yesus berdoa supaya kita ini yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menjadi pengikut Yesus, yang sudah menjadi murid Yesus, kita dipanggilnya untuk menjadi saksi Kristus. Saudara dan saudari, sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam catatan Matius pasal 28 ayat 19,
Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang saya ajarkan kepada Tuhan Yesus. Jadi menjadikan murid. Bagaimana dunia ini dapat dimuridkan? Yaitu melalui pemberitaan, melalui kesaksian. Kita harus keluar dan menceritakan Yesus itu kepada orang lain, supaya orang yang belum mengenal Yesus, mereka mendengar Yesus, membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Kalau bercakap tentang bersaksi, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada dua perkara bagaimana kita boleh bersaksi. Satu, melalui perkataan kita. Kita menceritakan Yesus. Bagi mereka yang sudah mengikuti kelas pemuridan, kita ada belajar buku yang pertama, pelajaran yang pertama tentang kesaksian saya. Dalam kesaksian itu sekurang-kurangnya ada 4 unsur. Unsur yang pertama, bagaimana kehidupan kita sebelum kita percaya. Kedua, proses kita, bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Unsur yang ketiga, kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pastilah kehidupan kita itu berubah daripada kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Dan unsur yang keempat, pengakuan iman kita. Siapakah Yesus itu bagi kita? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mulai menyaksikan itu melalui perkataan kita. Tetapi kesaksian itu bukan hanya bercakap tentang perkataan, tetapi orang yang bersaksi itu juga boleh melalui gaya hidupnya. Oleh sebab itu kita melihat di sini Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bukan hanya memisahkan, mengasingkan mereka sebagai menjadi saksi Kristus, tetapi kehidupan mereka itu harus memiliki kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang mendengar kita bersaksi melalui perkataan, tapi orang juga boleh melihat kesaksian melalui cara hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sebagai seorang yang menceritakan Yesus kepada orang lain sepadan dengan kebenaran firman Tuhan? Atau ketika kita menyaksikan itu, kehidupan kita bertentangan dengan apa yang kita katakan. Maksudnya kita tidak ada kesaksian hidup yang baik. Pepatah mengatakan perbuatan kita bercakap lebih lantang daripada perkataan kita. Boleh mengerti? Biasanya dengan perkataan kan kita teriak-teriak lantang. Tetapi pepatah mengatakan perbuatan kita, walaupun tidak bercakap, tetapi apabila orang melihat perbuatan kita ini bercakap lebih lantang daripada perkataan kita sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus menguduskan mereka, menghaskan mereka, mengasingkan mereka menjadi saksi Kristus, tetapi dalam masa yang sama hidup mereka itu haruslah sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus pernah mengatakan dia memberitakan Injil, dan setelah dia memberitakan Injil, dia tidak mau gara-gara kesaksian hidupnya itu menyebabkan Injil yang diberitakan itu menjadi sia-sia. Orang tersandung. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pernah satu kali dalam satu pelayanan, saya mengikuti satu rombongan pergi ke satu kampung dan melayani di kampung itu. Dan ada seorang yang kononnya dia belajar sekolah Alkitab, belajar teologi, diberi peluang untuk menyampaikan renungan, dan di akhir daripada renungannya dia mengatakan perkataan seperti ini, jangan lihat hidupku, tetapi lihatlah firman Tuhan yang aku sampaikan. Kalau dengar macam betul juga kan, kenapa kita mau lihat kehidupan orang? Yang kita mau perhatikan, yang kita mau lihat itu bagaimana kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
Sebenarnya perkataan itu sama pentingnya dengan kesaksian hidup orang yang menyampaikan. Bagaimana kira-kiranya ada seorang yang menceritakan Yesus kepada seorang yang belum percaya, dan orang yang belum percaya ini melihat mengenal orang ini, dia ini seorang yang suka menipu orang, dia ini suka merugikan orang, dia ini itu ini dan sebagainya, dan sekarang dia menyampaikan tentang Yesus. Kira-kira orang itu mau percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tentulah tidak percaya kan? Karena bukan masalah berita yang disampaikan. Bukan masalah tentang kesaksian yang disampaikan melalui perkataannya. Kebenaran tentang Tuhan Yesus itu tidak menjadi persoalannya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, yang menjadi perkara yang menghalang dia untuk menerima Yesus, karena dia melihat kehidupan orang Kristen, kehidupannya tidak sesuai, tidak sepadan dengan kebenaran yang dia sampaikan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita bersaksi kepada orang, jagalah perkataanmu, itu penting. Tapi dalam masa yang sama, jagalah kesaksian hidupmu. Jangan sampai karena kesaksian hidup kita yang tidak baik itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sepatutnya ada kasih tapi dipenuhi dengan kebencian. Sepatutnya menghargai orang lain tetapi sombong rohani. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran yang disampaikan itu bukan persoalannya. Tetapi orang tersandung karena sikap kita. Orang tersandung karena gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi perbuatan kita itu bercakap lebih lantang daripada perkataan kita. Jadi pada hari ini kalau kita rindu melihat dalam keluarga kita masih yang ada yang belum menerima Tuhan Yesus, sampaikan dengan kata-kata. Saksikan. Tetapi biasanya keluarga kita ini kenal siapa kita kan? Oh siapa kau ini ya? Dulu kau ini begini. Iya. Dan itu menjadi masalah, menjadi penghalang. Orang itu mau menerima Tuhan Yesus. Bereskan kehidupan kita. Supaya semada kita bersaksi dengan perkataan, tetapi dalam masa yang sama kehidupan kita juga menunjukkan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak mau percaya Tuhan Yesus. Kalau mereka melihat kesaksian hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi inilah kerinduan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita menjadi seorang saksi. Dan dalam menyampaikan kesaksian kita, perhatikan gaya hidupmu. Karena bukan hanya orang mau mendengar apa yang kita mau saksikan tentang Yesus, tapi orang juga melihat kehidupan kita. Kalau mereka melihat hidup kita ada Kristus di dalam kita, sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sudah pasti Tuhan membuka hati mereka, digerakkan untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi malangnya kalau kita suka bersaksi, tapi gaya hidup kita tidak sepadan. Ini yang merugikan. Hal ketiga dalam doa Yesus yaitu Yesus mendoakan persatuan. Sebenarnya dalam ayat ke-20 Yesus juga mendoakan bukan hanya murid-muridnya tetapi orang yang percaya karena mendengar pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Yesus berdoa baik orang percaya maupun mereka yang akan mendengar Injil dan percaya. Yesus berdoa supaya mereka ini berada dalam satu kesatuan. Dalam ayat 21 hingga 23, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan-Mu. Memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu dan seterusnya. Jadi ada beberapa kali pengulangan kata-kata bersatu di situ ya. Dalam ayat 20, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Dalam ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Dalam ayat 22, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kemudian ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Baru-baru ini saya menonton satu movie yang masih panas di Pawagam. Kingdom of the Planets of the Apes. Itu yang buruk. Ini yang kalau saya tidak silap ini yang ketiga dikeluarkan. Dan ada satu kerajaan, ada satu lagi, satu kelompok, satu puak yang kerajaan ini menyerang puak itu. Lalu apabila mereka kalah, mereka ditawan dan dibawa ke kerajaan beruk yang satu. Dan ada satu pernyataan di situ yang saya tertarik. Untuk yang puak yang dikalahkan ini, ada satu anak daripada pemimpin itu bangkit untuk menentang, melawan kerajaan yang satu lagi. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita bersatu, beruk akan teguh katanya. Ini beruk ya, bukan manusia. Sebab itu memang cerita beruk. Ya, kalau kita bersatu, beruk akan teguh. Maksudnya beruk akan kuat. Itu sama seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Korintus, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang pertama, 1 Korintus. Jemaat di Korintus ini dipenuhi dengan karunia rohani. Mereka boleh berbahasa roh, bernubuat, mengajar, dan sebagainya. Kaya dengan pelbagai karunia roh. Tetapi Paulus mendapati mereka ini gereja yang berpecah belah. Mereka ini tidak bersatu. Sehingga dalam kelompok gereja itu ada sebetulnya satu gereja atau satu tubuh Kristus. Mereka itu menjadi 4 puak dalam satu gereja. Ada yang mengatakan aku ini dari golongan Paulus, aku ini dari golongan Apollos, aku dari golongan Kefas, aku ini dari golongan Kristus. Jadi Paulus menulis surat ini untuk menangani perpecahan yang terjadi dalam gereja itu. Dan bayangkan dalam ibadah mereka itu tidak tertib. Sehingga Paulus menegur mereka. Memang ada karunia, tetapi ketika mereka menggunakan karunia itu, mereka gunakan itu dengan mementingkan diri mereka sendiri, menonjolkan dirinya. Saya ada karunia ini, lalu dia dalam ibadah itu menjadi kucar kacir, kacau balau. Lalu Paulus mengatakan kepada mereka, sebenarnya walaupun karunia itu pelbagai, tetapi yang memberikan karunia itu ialah Roh Kudus Tuhan. Pelbagai karunia, tapi satu roh. Kemudian Paulus menggambarkan lagi bahwa orang-orang yang ada karunia ini seperti berada dalam gambaran tubuh manusia. Dalam tubuh ini ada banyak anggota. Ada mata,
ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Samakah fungsi setiap organ ini? Deria ini, sama atau tidak? Kalau mata, samakah dengan telinga? Tangan samakah dengan kaki? Berbeza. Tetapi Paulus mengatakan, walaupun banyak anggota, tetapi satu tubuh. Tubuh siapa itu? Tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan. Kalau dalam rumah tangga tidak ada kesatuan. Apa yang terjadi? Istri tidak ngam dengan suami. Anak-anak tidak ngam dengan ibu bapak. Slogan mengatakan rumahku surgaku. Itu bukan lagi menjadi surga. Itu menjadi neraka kecil. Sehingga kita selalu mendengar dari berita ada anak-anak muda, masih muda, tapi tidak betah. Tinggal di rumah, tidak tahan tinggal di rumah. Apa yang mereka lakukan? Melarikan diri. Bayangkan kalau dalam rumah tangga tidak ada kesatuan. Bayangkan kalau dalam gereja tidak ada kesatuan. Apa yang terjadi? Gereja kita ini boleh maju atau tidak? Kalau kita ada proyek yang kita cadangkan dan memerlukan sumbangan dana, tapi anggota jemaahnya ada yang ya sokong, ada yang tidak, ada yang berdiri di atas pagar. Pikir-pikir proyek kita ini boleh berjaya dilaksanakan ataupun tidak. Nanti dalam pengumuman kita akan mendengar ya, gereja Menggatal Anglican. Gereja Anglican Menggatal. Mereka akan mengadakan bazar. Dan tujuan untuk bazar ini ialah mereka mau mendirikan, dana untuk mendirikan pagar di sekeliling kawasan gereja. Kalau kita tidak bersatu hati, adakah kita memberi? Atau bagaimana? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, boleh bayangkanlah kalau tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan. Mungkin apa yang terjadi? Ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perpecahan, ada sakit hati, ada yang menyimpan dendam, ada yang saling merugikan dan sebagainya. Bayangkan ya, di gereja, penyambut tetamu dengan menyambut jemaah yang datang. Tetapi kalau yang datang itu pernah membuatkan hatinya sakit, atau yang datang itu nampak tuh penyambut tetamu, penyambut jemaah, tapi dia sakit hati dengan penyambut jemaah itu, apa yang berlaku? Kalau di pintu depan tuh ada 1, 2, 3, ada 3 pintu ya. Mungkin dia pilih pintu yang kedua atau pintu yang ketiga. Tidak mau bertembung muka. Ada sudah yang senyum-senyum di sini ya. Penyambut jemaah. Yang lain? Kenapa? Karena sakit hati. Kenapa? Karena menyimpan dendam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa walaupun banyak anggota, tapi kita ini berada dalam satu tubuh. Tubuh Kristus. Kesatuan kita berdasarkan kepada Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang mengikat kita. Jadi jangan sampai kita ini berpecah belah di gereja. Karena perpecahan itu tidak menguatkan kita. Perpecahan itu menyebabkan kita menjadi lemah. Dan kita tidak akan bertambah maju ke depan. Tetapi semakin mundur ke belakang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu. Karena dalam kesatuan dalam Kristus, maka kita menjadi anggota gereja yang kuat, anggota gereja yang akan bertumbuh, anggota gereja yang sanggup menghadapi apapun cabaran dari dunia ini.
Tapi kalau kita tidak bersatu, kita mudah sekali jatuh. Kita mudah sekali runtuh. Jadi hari ini doa Yesus kepada kita supaya kita bersatu. Jadi kalau selepas ini masih ada dendam-dendam dengan itu, ya bertobatlah. Bertobatlah. Dan mari berdamai antara satu sama yang lain. Supaya kita boleh hidup bersatu. Sebagaimana doa Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang percaya. Bersatu. Supaya kita menjadi teguh. Jadi inilah doa Yesus. Dia rindu melihat supaya kita ini dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Jadi mengajar kita supaya bersandar kepada Tuhan dalam setiap saat kehidupan kita. Dan kita juga ini dikuduskan, diasingkan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi bukan hanya perkataan, perhatikan juga gaya hidup kita. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apabila kita memberitakan firman Tuhan, jangan sampai gaya hidup kita itu menjadi hambatan. Menjadi batu sandungan orang tidak mau percaya. Dan Yesus rindu supaya kita ini bersatu. Selagi kita bersatu, kita akan menjadi jemaah yang kuat. Jadi bersatu atas dasar Yesus. Bersatu dalam kasih Yesus. Karena kasih Yesus itulah yang mengikat kita. Apabila kita bersatu, kita akan menjadi teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Supaya dalam setiap saat dalam hidup kami terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Sementara kami hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Dan kami terus mentaati panggilan Tuhan untuk kami menjadi saksi Kristus. Supaya bukan hanya menceritakan dengan perkataan kami, tetapi kami juga memperhatikan gaya hidup kami, supaya hidup kami ini sesuai dengan berita yang kami sampaikan. Dan jangan menjadi batu sandungan orang tidak mau percaya gara-gara kehidupan kami yang tidak benar. Dan Engkau rindu supaya kami menjadi umat yang bersatu. Bersatu di dalam Yesus dan diikat oleh kasih Yesus. Sehingga melalui kesatuan itu kami semakin kuat. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.